Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyapa teman-teman pengawas sekolah. Bapak Ibu, bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Saya berdoa selalu kepada Bapak dan Ibu agar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, dimudahkan rezeki, dan diberikan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Izin Bapak Ibu, saya ingin berbagi kembali terkait dengan pengawas sekolah nih Bapak Ibu. Pengawas sekolah dihapus. Efisiensi birokrasi atau kemunduran supervisi pendidikan? Itu pertanyaan penting yang perlu kita jawab bersama, dan ini merupakan tantangan dan solusi kebijakan Kemenpan RB. Dan rujukan kita adalah Permen RB 21 ya tahun 2024. Bapak Ibu mohon maaf nanti agak panjang paparannya, untuk itu disimak sampai selesai supaya kita lebih memahami apa yang sebenarnya terjadi Bapak Ibu terkait dengan penghapusan ya pengawas sekolah ya. Baik, nanti silakan disimak sampai selesai Bapak Ibu, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Melintas.id ya, Kementerian Pan RB baru-baru saja Bapak Ibu menerbitkan Permen Pan RB nomor 21 ya tahun 2024 yang mengintegrasikan jabatan fungsional pengawas, penilik sekolah, dan pamong belajar ke dalam jabatan fungsional guru. Jadi ada paling tidak 3 ya sampai 4 lah jabatan fungsional yang dikembalikan jabatannya kepada fungsional guru. Menpan RB mengatakan kebijakan ini menimbulkan perdebatan di kalangan pendidik, akademisi, dan praktisi pendidikan karena memang berpotensi membawa dampak besar ya terhadap sistem supervisi ya pendidikan di Indonesia. Nah, apakah ini termasuk efisiensi birokrasi atau kemunduran supervisi? Baik, pemerintah berargumen kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan anggaran pendidikan. Dengan menghapus jabatan pengawas sekolah dan mengintegrasikannya ke dalam jabatan fungsional guru, beberapa manfaat dapat diharapkan tercapai sebagai berikut. Jadi inginnya ini beberapa manfaat dari pengintegrasian ya ke dalam jabatan fungsional guru. Yang pertama, pengurangan lapisan struktural. Supervisi akademik diharapkan lebih dekat dengan praktik kelas ya, karena kepala sekolah akan berperan lebih aktif. Pertama. Yang kedua, optimalisasi anggaran. Dana yang sebelumnya dialokasikan untuk pengawas dapat digunakan untuk program pengembangan profesionalisme guru seperti Professional Learning Community ya, PLC. Kemudian yang ketiga, desentralisasi supervisi. Dengan supervisi yang lebih dekat ke sekolah, diharapkan monitoring dan evaluasi dapat lebih efektif. Nah, begitu harapannya Bapak Ibu ya dengan pengintegrasian jabatan pengawas sekolah ke dalam jabatan fungsional guru. Namun, efektivitas kebijakan ini masih dipertanyakan Bapak Ibu tanpa dukungan sistem dan pelatihan yang memadai. Pengawasan yang selama ini dilakukan oleh pengawas sekolah berpotensi melemah. Mengapa? Karena guru yang ditunjuk sebagai pendamping satuan pendidikan mungkin tidak memiliki kompetensi supervisi yang memadai. Selain itu juga objektivitas ya dalam penilaian guru juga dipertanyakan. Sebelumnya pengawas memiliki posisi independen ya dalam melakukan evaluasi terhadap sekolah. Kini dengan kepala sekolah mengambil alih peran supervisi, ada potensi bias dalam penilaian terutama dalam aspek pengembangan profesionalisme guru. Lalu apa dampak sosial dan psikologi ya bagi pengawas sekolah? Tentu ya sedikit banyak pasti akan tersugesti ya, bersugesti terhadap dampak sosial dan psikologis bagi pengawas sekolah. Selain tantangan administratif, kebijakan ini juga menimbulkan dampak psikologis ya bagi para pengawas yang harus kembali ke kelas sebagai guru. Nah, beberapa dampak yang mungkin timbul meliputi pertama, penurunan status jabatan. Dari seorang pengawas yang memiliki otoritas supervisi, kini mereka harus kembali mengajar di kelas. Hal ini menimbulkan perasaan demotivasi ya dan ketidakpuasan kerja. Mungkinkah begitu Bapak Ibu? Bapak Ibu yang merasakan ya bagaimana dampak psikologisnya terhadap Bapak Ibu ya.
Kemudian yang kedua, kesulitan beradaptasi. Setelah bertahun-tahun bekerja dalam struktur supervisi, mereka harus kembali menghadapi dinamika kelas yang berbeda, perubahan kurikulum, serta metode pembelajaran berbasis teknologi. Betul Bapak Ibu, ketika seorang pengawas kembali menjadi guru, maka tugas fungsinya adalah sesuai dengan jabatan yang diemban saat ini sebagai guru, ya, guru muda, guru madya gitu ya, guru utama, karena memang disesuaikan seperti itu. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah kendala usia. Mayoritas pengawas sekolah yang akan kembali menjadi guru berusia 55 tahun ke atas, sehingga adaptasi dengan sistem pembelajaran terbaru menjadi tantangan sendiri. Itu Bapak Ibu. Jadi intinya kebijakan ini juga akan berdampak ya pada motivasi guru dalam mengejar jabatan pengawas. Jadi bukan tidak mungkin nanti jabatan sebagai pendamping sekolah mungkin akan lebih melemah gitu ya Bapak Ibu. Bukan tidak mungkin. Jadi tidak berminat lagi lah, intinya begitu. Jadi tidak ada kepastian karir yang jelas. Guru mungkin akan kehilangan minat untuk menjadi pengawas, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas supervisi pendidikan secara keseluruhan. Nah, ini PR kita Bapak Ibu, bagaimana menyikapi ya kebijakan dari Permen RB 21 tahun 2024 ini ya Bapak Ibu. Nah, sekarang solusi alternatif ya untuk kebijakan Kemenpan RB. Agar kebijakan ini tidak berdampak negatif ya pada sistem pendidikan, ini ada beberapa solusi alternatif dapat dipertimbangkan. Yang pertama, pengawas sebagai konsultan atau mentor. Alih-alih kembali mengajar, pengawas senior dapat dijadikan mentor bagi guru-guru pemula, sehingga pengalaman mereka tetap dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, solusi yang kedua adalah jalur karir alternatif di dinas pendidikan. Pengawas sekolah dapat ditempatkan dalam posisi strategis di dinas pendidikan untuk membantu merumuskan kebijakan dan pengembangan sistem supervisi. Lalu yang ketiga, menjadi dosen atau instruktur pelatih guru. Pengawas dapat diberdayakan dalam dunia akademik, membimbing calon guru, dan memberikan pelatihan kepada tenaga pendidik lainnya. Lalu yang keempat adalah penyesuaian beban mengajar. Jika harus kembali menjadi guru, beban mengajar mereka sebaiknya dikurangi dan difokuskan pada pembinaan guru dalam komunitas profesional seperti VLC. Yang kelima adalah skema insentif dan penghargaan. Pemerintah dapat memberikan kenaikan pangkat otomatis atau beasiswa studi lanjut bagi pengawas yang kembali menjadi guru sebagai bentuk apresiasi terhadap pengalaman mereka. Dan yang keenam adalah sertifikasi profesi pengawas. Dengan adanya sertifikasi profesi, pengawas dapat memperoleh pengakuan lebih dalam ya, pengakuan lebih dalam sistem pendidikan, dan tetap memiliki peran strategis dalam peningkatan mutu pendidikan. Nah, kebijakan integrasi pengawas sekolah ke dalam jabatan fungsional guru perlu dikaji lebih dalam sebelum diimplementasikan secara menyeluruh. Jika tidak ada mekanisme transisi yang jelas, kebijakan ini berisiko yang melemahkan sistem supervisi pendidikan, menurunkan motivasi pengawas, dan berdampak negatif pada kualitas pembelajaran. Sebagai solusi, pemerintah harus mempertimbangkan jalur karir yang lebih fleksibel bagi pengawas agar pengalaman dan keahlian mereka tetap dapat dimanfaatkan. Skema insentif, jalur karir alternatif, serta program pengembangan profesionalisme bagi pengawas yang kembali menjadi guru harus dipersiapkan dengan matang agar dampak negatif dapat diminimalkan. Allah baik. Oke Bapak Ibu, itu saja ya. Sepertinya harus kita perbanyak berdiskusi ya terkait penghapusan pengawas, kemudian tugas-tugas pengawas yang selama ini memang mereka jalankan, yang memiliki tugas dan fungsi sebagai supervisi ya pendidikan. Khawatir juga memang ya Bapak Ibu apa yang terjadi di dunia pendidikan kita, dan tentu ya kebijakan ini mudah-mudahan tidak diciptakan secara terburu-buru, tetapi perlu kita kaji bersama ya dampak, kemudian dampak ya pengaruh ya terhadap kebijakan ini. Semoga ini tidak membuat para pengawas begitu kecil hati ya, tetapi justru diinginkan lebih terus mendorong, lebih giat di dalam
melaksanakan tugas sehari sebagai pendamping satuan pendidikan. Oke Bapak Ibu, rasanya sudah panjang sekali paparannya dan ini perlu kita renungkan bersama, dan saya sepakat apabila di forum-forum resmi ya perlu kita diskusikan bersama bagaimana menyikapi kebijakan pemerintah dalam hal tugas-tugas pengawas sekolah. Demikian yang dapat saya bagikan. Semoga informasi ini bermanfaat Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.